tanggal 12 ya? Iya ya, kan ya maksudnya kan prioritas saya juga sudah berkeluarga, otomatis saya ingin mempunyai waktu dengan keluarga saya dulu. Dan yang lain-lain dari itu nanti itu kita akan diskusikan lagi. Bahkan kan maksudnya sekarang ada beberapa bisnis yang saya lagi bangun, dan juga ada ya saya udah jadi ketua atlet juga dari BWF, terus juga PBSI juga mungkin akan ya sebenarnya mereka juga udah bilang jangan tinggalin pelatnas gitu aja, dan ya semoga dengan waktu saya yang ya gimana ya dengan hidup saya bisa kasih itu, tapi yang pasti saya selalu bilang bahwa adalah saat ini adalah saya udah 30 tahun ini mendedikasi, saya tinggal di asrama itu udah dari umur 11 tahun. Jadi waktu saya buat keluarga saya, buat mama saya, buat suami saya itu harus saya nomor satukan dulu untuk saat ini, untuk paling nggak beberapa tahun ke depan. Kayak gitu sih, dan ya itu sih memang sangat, saya juga aduh gimana ya, tapi mereka juga misalnya dari dunia bulu tangkis juga aduh tapi kamu udah jadi seseorang yang begini bla dan iya sih, galau, saya pun galau, saya galau, saya bilang setahun ini sebenarnya saya galau, dari Olimpiade tuh saya galaunya tuh bukan cuma galau karena bukan gara-gara mau pensiunnya, maksudnya aduh saya udah gak mau main bulu tangkis, enggak, kalau itu saya betul-betul udah ngerasa memang udah cukup, saya udah ngerasa apa yang saya dapat dari bulu tangkis sudah cukup, tapi galaunya itu lebih kepada aduh gimana ya, masih di bulu tangkis atau enggak ngurusin ini, karena ngurusinnya banyak banget gitu. Jadi ya semoga lah Mbak, Mas doakan supaya saya juga masih bisa berkontribusi yang positif buat bulu tangkis Indonesia, dan terutamanya Indonesia lah, bukan cuman bulu tangkis aja, tetapi juga buat yang hal-hal yang lain juga, keluarga. Tapi mungkin support dari teman-teman baik di Platnas maupun di teman-teman di luar negeri kayak Korea dan Thailand kan sebenarnya apa setelah tahu Kang mau mundur, mereka bilang apa nih, responnya kayak apa? Ya mereka udah gimana ya, mereka sebenarnya nggak percaya, bukan nggak percaya, tapi mereka sangat menyayangkan. Maksudnya kayak, aduh kenapa sih, kok gitu, maksudnya hal-hal yang kayak, terus gue bukan karena pertandingannya lebihnya, tapi nanti gue nggak bakalan ketemu lagi dong setiap tanding gitu, maksudnya nggak bakalan ketemu ini dong, kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemu lah istilahnya, sampai ya mau gimana, nggak apa-apa, nanti gue yang visit dulu kalau ke negara lu lah, gue bilangnya. Kayak gitu sih, jadi ya itulah yang hubungan yang kayak gitu, saya juga yang merindukan, yang saya bikin galau juga itu juga salah satunya, karena kehidupan di luar bulu tangkisnya itu yang traveling, pertandingan, latihan, saya akan di mana saya akan merindukan itu. Lagi mana gini, kemarin saya bilang sama siapa ya, salah satu teman saya luar negeri, lupa saya sama siapa, saya bilang apa saya semua bilang ya, saya bilang ini gue sih nggak mau, latihannya tuh bikin capek banget kehidupannya, tapi pasti gue pengen tanding aja, gimana bisa nggak kalau gue tanpa latihan, nggak usah tanding aja. gitu kayak gitu terus nggak mungkin lah gini gitu sih. Jadi ya kayak gitulah hal-hal yang dikangenin kalau nanti gitu udah bisa bangun nggak pagi, udah bisa bangun siang, nggak perlu ngerasain badan sakit dari kepala sampai kaki. Nanti pasti kalau dulu waktu itu kan ngerasain capek, kapan sih ini kelar, tapi nanti pasti setahun lagi saya juga, atau beberapa bulan depan saya akan kapan ya badan saya sakit lagi. Capeknya beda ya, kepalanya pusing ya, otak ya. Kayak gitu sih. Kalau sama Apri sendiri gimana? Mungkin ada percakapan khusus sendiri gitu sama Apri? Aduh, Apri sih sebenarnya dia udah siap nggak siap dari waktu itu, tapi memang dia udah tahu. Saya udah bilang sama dia dari bahkan bukan hanya kemarin aja setelah Olimpiade, tapi sebelum Olimpiade, kalau nggak salah itu tahun 2018. Masih ingat saya pembicaraan saya sama dia, Pri,
gua nih hidup nggak bakal lama lagi. Maksudnya kita mau prestasi sekarang atau enggak, saya nih nggak bisa nungguin kedewasaannya dia harus ngikutin kedewasaan dia, harus ketarik terus, harus nggak bisa harus tutup ego semuanya, harus mau belajar dan segala macam. Itu hal-hal itu yang karena dia udah tahu, aduh ya KG udah nggak bakal lagi, dia selalu jadi pada akhirnya itu jadi pacuannya dia gitu untuk iya sekarang gue kalau mau berprestasi sekarang, karena saya selalu bilang seperti itu juga sama dia bahwa now or never, gue nggak punya waktu banyak, paling nggak gue sampai 2020 doang loh, kayak gitu loh yang saya selalu bukan ngancem tapi maksudnya itu adalah kenyataannya. Dan dia selalu bilang iya kak kakak nggak bakal lama lagi, saya tahu, iya jadi itu yang membuat dia juga motivasi pada akhirnya. Tapi saya juga pada akhirnya juga motivasi karena saya tahu juga saya nggak bakalan lama lagi di bulu tangkis jadi pemain seorang atlet, karena kan usia juga saya nggak tahu. Saya ngerasa saya bisa main sampai umur 34, mau 35 ini adalah suatu hal yang bonus, karena main bulu tangkis itu cewek lagi, kok bisa. Iya mas ya. Saya juga bingung, kok Dede juga bingung, kok bisa ya Grace lu punya badan begini ya, gue bilang. Saya juga nggak tahu kok, saya bilang. Dulu saya waktu umur 20 itu cederanya banyak banget. Kaki lah, lutut lah, inilah, dan iya kan ya mas ya. Mas Ari tahu semua nih. Nah, jadi kayak badan saya tuh ringkih, tapi makin kesini makin tua tuh kayak makin kayak badan muda gitu loh. Terus saya bilang sama Ko Didi, sebenarnya saya siap gak sih badan saya sebelum setiap 4 tahun saya selalu ngecek badan saya selalu ngecek gimana kondisi saya, karena kan saya bertanding itu bekerja pakai fisik. Tapi ketika makin lama makin tua gitu, mereka bilang kok badan lu makin lama makin 4 tahun lagi juga bisa, 4 tahun dicek lagi, gila lu mah 4 tahun lagi juga bisa, terus mau sampai kapan gitu. 4 tahun lagi dicek lagi, 4 tahun. Kok dia juga ngomong seperti itu. Kalau saya ada Ko Didi di sini pasti dia akan memberikan dia akan memberikan bicarakan hal yang sama gitu. Tapi kan Ko Didi juga tahu bahwa dia juga harus melepaskan dan merelakan, karena Grace juga dia juga mau sebagai pelatih adalah dia mau atletnya bukan cuma sukses di dunia di karirnya, tapi di keluarganya juga sukses gitu. Jadi ya hal ini yang memang harus ada memang harus ada ya berkata cukup dan ya udah gitu. Bahkan saya tes fisik 2022 nih, saya masih pakai banget. Makanya saya bingung aja masih bisa sebenarnya kalau mau. Tapi kalau saya bilang kenapa badan saya ini ya, tapi ya udah gitu. Jadi memang cukup dan memang waktunya memang saya buat keluarga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.